sakit gitu, enggak, kecuali udah sekarat mungkin. Oh my goodness, ada setan di belakangku. Dasar. Kalau pengen cepat sembuh sakit gitu di sini susah kayaknya, karena apa? Nggak ada obat dikasih di situ, bener itu, serius itu. Jadi itu pengalaman lucu aku ketika aku pertama kali sakit di sini di Jerman gitu. Nggak percaya sama profesor. Hai sahabat semuanya, apa kabar? Selamat siang waktu Jerman. Hari ini aku sangat sibuk ya, dari bangun breakfast, kemudian ya menyelesaikan semua pecah belah yang harus aku jual, kemudian juga masih banyak panci-panciku yang belum aku pakai, kemudian ya memang harus aku Lego ya, sayang kan belinya dulu juga mahal, nggak murah, kemudian masak ya Allah. Kemudian kemarin itu pas ke toko Asia, itu supermarket Asia, aku beli pisang tanduk itu ada 4 besar-besar dan udah mateng gitu. Aduh ya Allah Gusti, ini mau diapain gitu. Akhirnya ya udah aku goreng itu si pisang dengan mentega. Jadi pisang itu ada 4 say. Itu adalah 1 kilo gitu ya. Kemudian aku goreng dengan 4 sendok makan mentega ditambah dengan 3 sendok makan gula minyak goreng gitu, karena kalau terlalu sedikit minyak juga nggak bagus ya. Aku goreng, kemudian begitu udah mateng, kemudian aku kasih ini apa, gula pasir, tapi aku lupa tadi ngasih apa namanya itu, ngasih vanili. It's okay. Kemudian aku coba buat untuk kue, jadi kue roti isi pisang gitu ya. Udah aku adon, itu lagi aku panaskan itu adonannya, kalau jangan di dalam terlalu dingin, jadi dia nanti lama itu ngembangnya, jadi aku buat di luar. Nah sekarang habis makan tadi aku masak sup ya, kemudian kemarin aku sore udah masak spaghetti, tapi aku masih punya ayam balado ya yang dari kemarin itu, sayang gitu, dan masih enak banget. Terus aku masak nasi, aku makan ayam baladonya sama nasi, terus si Mas makan spaghettinya. Nah sekarang aku habis sortir pakaian-pakaian yang tidak mungkin aku bawa dan tidak aku akan berikan, aku masukkan ke plastik besar gitu ya, supaya nanti entahlah mau dibuang mau diapakan, terserah si Mas gitu ya. Nah sekarang aku mau metik strawberry karena kemarin aku sama sekali nggak metik. Yuk ikut yuk. Oh iya, terima kasih banget bagi yang udah like, subscribe, komen. Aku merasa memiliki kedekatan batin ya dengan teman-teman yang selalu memberikan komen gitu. Sepertinya kita sudah pernah bertemu gitu rasanya ya. Jadi aku sungguh berharap mungkin kalau aku nanti ke daerah-daerah gitu, karena kita memang rencana pengen traveling gitu ya, bisa bener-bener kopi darat sama temen-temen di sini, sahabatku, saudaraku online gitu ya teman-teman. Terima kasih banget atas supportnya, semoga sehat selalu, happy selalu, Bu Dokter Gigi, Bu Dokter, dimanapun teman-teman berada semuanya. Terima kasih banget. Oke. I love you all. Kalau beli seledri itu di sini kan sebonggol-bonggolnya, jadi itu bonggolnya aku apa namanya kum, kemudian keluar akarnya, ada tunasnya, langsung aku tanam lagi itu. Tuh lihat tuh, ada 3 ya. Yang punya nanti yang kemarin yang mau beli rumah kita datang gitu, main ke sini pas hari apa ya? Hari Senin kalau nggak salah ya. Dia udah happy banget mau main ke sini. Say, besar ini. Itu juga. Strawberry ini belum di tengah-tengah ya. Tapi strawberry yang ini tuh enak banget ya, karena airnya tuh banyak gitu loh. Itu seger gitu, enak banget. Ini ada nih, cuma dia sayangnya pohonnya ini nggak kuat kalau terlalu panas, jadi mungkin nanti sore aku siram ya.
Belum. Berry, 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 strawberry. Tuh say. Tuh. Ini gede, cukup gede lah. Tuh kan. Merah banget. Ya Allah Gusti, ini loh say. Besar-besar, dia ada 4, yang satu belum. Ini loh. Itu juga. Tuh. Nih merah banget nih, masih manis. Enak. Oh, ini satu. Ini ada kecil dimakan aja. Enak. Kecil. Tadi aku lihat di sini ada yang gede deh. Oh, ini dia. Itu gede banget, tapi belum. Ini aku sangkutkan aja biar dia nggak busuk. Besok perkiraan cuaca tuh besok hujan, jadi bisa jadi dia busuk kalau kena tanah. Jadi dia disembunyiin gitu. Ini ya Allah, ini warnanya tuh loh saya cantik banget, warnanya tuh berkilau gitu ya, glowy gitulah. Glowy kayak wajahnya selebriti yang habis di ini tuh enak banget ya, kecil-kecil dia tuh enak banget. Ini aku tuh suka karena baunya wangi gitu ya. Ini harus dimakan langsung saya kayak gini nih, karena dia empuk banget. Stroberi liar, stroberi hutan. Jadi dia itu memang kecil-kecil tapi dia manis. Dan baunya tuh loh wangi banget. Kayaknya aku harus pakai topi deh, kepanasan aku. Saya kayak gini. Petik aja. Ini kayaknya pohonnya tuh nggak sehat karena terlalu rimbun ya, terlalu apa namanya itu. Tuh dia ini liar ini, tapi bagus, gede gitu ini. Ya Allah, I have something so big nih. Ini juga gede tuh, ini juga gede. This is also big. This is also big. Yes, that's good. That's broken. God. Big strawberry. Sembunyi tuh. Skuter. Kalau panas tuh di sini, panasnya juga panas banget loh. Saya ini apa namanya menyengat gitu ya.
orang Jerman kalau terlalu panas gini juga nggak suka loh. Kemarin tuh buat aku yang nggak terlalu panas, tapi bagi mereka udah terlalu panas. Jadi mereka ngumpet juga, kalau terlalu panas tuh ngumpet di dalam rumah, nggak keluar. Jadi bingungkan juga ya. Kalau dingin nggak suka, kalau agak panas kepanasan nggak suka, ya susah ya. Itulah manusia ya. Kadang meminta lebih. Busuk ah. Cuci tangan nanti. Nggak tahu nih ada nggak di sini. Kalau ini kayaknya ini semua stroberi kecil-kecil. Ini ada satu yang gede. Tuh. Oh god, ini ada say. Tuh. Aduh, capek aku. Capek juga ternyata. Udah belum sih? Oh, busuk nih. Ini apa ini? Belum. Ini loh. Busuk dia, mesti kalau di apa namanya di tanah tuh dia busuk. Let me check. Gede banget say. Oh masya Allah, kenapa aku capek banget ya. Tuh stroberinya gede kan tuh. Tuh nyenengin sih liatnya. Tuh seneng deh liatnya, cuma capek metiknya. Panen barusan diambil yang gede-gede aja, yang kecil-kecil nanti mungkin biar buat selai. Aku sekarang duduk di depan sambil menunggu adonan itu apa namanya itu untuk roti pisangku mengembang. Duduk dulu di sini sambil cerita. Untuk masalah pindah aku nggak mau bahas lagi. Masih banyak yang menyarankan untuk tidak pulang ke Indonesia karena politik, ekonomi, korupsi ya lagi menggila dan sebagainya lah gitu. Kalau aku rasa korupsi udah dari dulu ya. Itu sekali lagi aku mengatakan bahwa mentalitas manusia aja yang perlu diperbaiki. Kalau alamnya Indonesia insya Allah sebenarnya itu kita punya semuanya. Bule aja suka Indonesia karena banyak pantai ya. Apa itunya? Mengatakannya landscape-nya itu komplit, mulai dari pegunungan, kemudian hutan, kemudian danau, sungai, laut, kita punya semuanya. Dan cuaca di negara kita itu sangat sempurna untuk melakukan apapun aktivitas ya. Kalaupun banjir di mana-mana itu ya karena manusia ya, faktor alam dan juga manusia. Tapi sekali lagi tidak sejelek itulah ya aku mengatakan
di kita itu sebenarnya yang perlu dibenahi itu bukan alamnya tapi manusianya. Ya sekali lagi, dan kalau aku tidak terlalu banyak khawatir tentang kami ya, justru kami itu berharap bahwa orang semakin sadar bersih dengan lingkungan, peduli dengan lingkungan, cinta makhluk, tidak hanya pada manusia tapi juga makhluk lainnya, semuanya gitu ya. Itu harapan aku gitu. Nah, aku pengen cerita sedikit nih Say tentang pengalaman lucu aku nih ketika aku pertama kali berobat di Jerman ya. Jadi begini ceritanya. Di Jerman itu kalau orang datang ke Jerman atau ke negara Eropa atau negara ya khususnya di Eropa, yang kau tahu Jerman lah dan Eropa lainnya pastinya ya. Kalau kamu berkunjung mesti kan kamu kalau mau dapat visa kamu harus punya yang namanya asuransi kesehatan ya. Kamu harus beli asuransi kesehatan ya. Itu. Karena aku udah pernah punya pengalaman gitu. Karena mengapa biaya kesehatan kalau di luar negeri itu mahal banget gitu. Makanya kalau di Jerman itu apa namanya ya tuh, sistem sosialnya, jaminan sosialnya sangat bagus karena orang-orang yang tidak mampu itu dipelihara oleh negara gitu. Jadi kalau tidak mampu ya mereka daftar di departemen sosial gitu, kemudian mereka nanti akan dibiayai gitu. Di Indonesia mestinya juga gitu kan, ada yang kartu Indonesia Sehat dan macam-macam lah. Itu sudah mulai merintis sih sebenarnya pemerintah itu. Sebenarnya kita udah di arah yang sama sebenarnya gitu ya. Mungkin untuk semua orang mendapatkan mungkin belum, mungkin bertahap gitu ya. Ini tergantung juga dari pendapatan negara gitu. Tapi aku nggak mau bahas jauh-jauh ke situ. Aku balik lagi ke Jerman. Jadi waktu aku datang pertama kali tahun 2017 ke Jerman, Desember aku inget ya. Terus abis itu kan ya aku tidak ada aktivitas selain kursus bahasa Jerman ya. Aku tiap hari itu ya, kalau nggak salah tuh aku seminggu 5 kali ya kursus bahasa Jerman, dan 1 kali itu 3,5 jam saya. Ih ya Allah, kayak orang sekolah beneran. Nggak ada yang namanya bolos-bolosan, males-malesan, kemudian bonus-bonus libur tuh di sini nggak ada. Jadi bener-bener gitu. Dan dasarnya aku tuh kan I always want to be the best in whatever competition gitu. Itu aku ya. Jadi aku itu orang tipenya apa istilahnya ya, kalau aku udah benar-benar masuk ke dalam suatu lingkungan gitu, dan sebaru apapun, apa istilahnya ya, seasing apapun buat aku, kalau aku udah terjun kayaknya malu deh kalau aku itu at the bottom place misalnya, itu sangat memalukan kayaknya. Jadi aku tuh fight beneran itu aku. Jadi aku belajar. Jadi katakan kalau kursusnya itu jam 5:30 sore gitu ya, aku tuh dari pagi saya bisa 6 jam 7 jam gitu belajar aku, bener itu. PR apa tuh aku ndak ada yang tak lewatkan gitu. Jadi misalnya itu kita baru sampai apa namanya itu latihan 3 gitu, aku tuh udah sampai latihan 5 misalnya gitu ngerjakannya gitu. Dan itu apa istilahnya, dengan Mas Bule pas di rumah gitu. Kalau Mas Bule nggak di rumah gitu, kalau misalnya ada PR gitu, ada yang terlewat tuh tetep tak telepon dia. Itu aku gitu. Jadi itulah aku pokoknya. Makanya aku dalam setiap yang namanya perlombaan, nah apa namanya istilah unjuk seperti itu, aku pokoknya I will do my best, pokoknya itulah. Jadi aku sibuk ya kursus waktu itu. Nah di samping itu kan memang rumah nggak ada yang ngurus waktu itu ya. Aku pas datang itu kan Mas Bule kayak habis bujangan gitu ya. Aku ya bener-bener bersih-bersih say. Lantai itu kayak waduh. Jadi aku memang tipe yang suka bersih gitu ya. Lantai itu kalau bisa untuk ngilo gitu. Ya itu dia aku. Nah waktu kami di rumah kami yang pertama, yang lama itu kan rumahnya nggak kayak gini saya. Rumahnya itu nggak lebar, tanahnya nggak banyak, kita nggak punya parkiran. Jadi kita parkir tuh hanya di trotoar gitu depan rumah kami gitu. Dan orang pun boleh parkir di situ. Jadi kalau sudah penuh parkiran kita kadang ya parkirnya entah di mana, ngalah di sebelah sana jalan gitu. Ada sih taman di belakang rumah tapi juga nggak terlalu besar gitu. Jadi tapi rumah kami besar gitu. Jadi rumah kami itu 3 tingkat gitu. Waduh, hitungannya dengan itu apa, lantai basement itu kita ada 4, berarti 1, 2, 3, 4 ya gitu.
Lah aku tuh kalau udah bersih-bersih itu bisa setengah hari sendiri gitu ya. Nah, kelap kaca, ngepel gitu ya. Capek nggak terasa waktu itu, tapi apa yang terjadi, tanganku ini, drijiku ini loh, apa jari-jariku itu, karena nggak terbiasa buat kerja kayak gitu, apa yang terjadi, kaku, nggak bisa ditekuk. Ini yang kanan deh kayaknya, yang kiri apa yang kanan ya, kayaknya yang kiri deh, yang kiri gitu. Nggak bisa ditekuk, ini kanan pak kiri aku lupa ya, pokoknya salah satu tanganku tuh dari pergelangan tangan sampai tangan telunjuk itu dan ini jempol gitu, sakitnya. Sieht man, wenn es von weitem jemand kommt, kann man schnell weglaufen. Gitu. Die kann man von weitem sehen, wenn jemand kommt, kann man schnell weglaufen. Gi. Itu. Aku balik lagi ya, jadi itu tangan ini nggak bisa nggak bisa ditekuk gitu. Awalnya aku nggak begitu terlalu peduli ya, aku nggak terlalu peduli. Aku coba kasih minyak kayu putih, aku pijat-pijat sih, tapi nggak mempan gitu. Terus waktu itu sekitar bulan April atau Maret, kita itu pergi ke Milan ya, ke Milan itu dalam rangka nonton itu ice skating. Di sini namanya itu ice Kunstlauf gitu loh. Jadi istilahnya itu dia jadi orang ice skating itu pakai sepatu di apa namanya itu di arena gitu sambil menari gitu berpasangan gitu ya. Wah, keren banget itu kejuaraan dunia itu ya di Milan itu. Itu pas malamnya di situ kan kita menginap 1 malam di Milan waktu itu. Ya Allah, itu tangan sakitnya minta ampun ya. Tapi ya aku dinikmati aja lah karena waktu. Tapi lama-lama pas pulang itu nggak kuat, aku nangis ya, karena lama-lama kan aku juga nggak bisa kan terus santai-santai nggak ngapa-ngapain, kan nggak bisa juga gitu ya. Terus akhirnya gini, untung waktu itu aku datang ke si Mas udah ngurus semua lah pokoknya untuk asuransi kesehatanku, aku semua udah beres gitu. Terus sekitar bulan April gitu aku udah nggak kuat gitu, atau Maret akhir gitu aku nggak kuat lagi tuh. Terus si Mas, rumah kita itu deket sama dokter gitu, dokter umum ada, kemudian dokter spesialis saraf ada terus neurologi ya. Terus akhirnya kita ke sana, ke dekat spesialis saraf itu aja gitu, mungkin sarafku gitu kan ya. Soalnya si Mas juga cerita teman-temannya yang kerja di mana dia kerja di perusahaan itu juga mengalami hal yang sama juga, karena kerja dengan otot gitulah istilahnya. Terus akhirnya kita ke sana gitu. Apa yang terjadi itu, si dokter sebenarnya udah pensiun tapi dia masih, dia tuh profesor ya. Jadi pas aku ke sana itu aku masuk kan gitu, terus dilihat tangan aku gitu, dia cuma senyum aja gitu, responnya tuh santai gitu ya. Terus kan aku kan baru sampai di Jerman ya, aku nggak mudeng dong apa yang dia katakan. Terus abis itu apa si Mas bilang ini, nanti aja aku ceritakan kalau udah di luar gitu apa yang terjadi gitu. Terus kita kan udah pergi tuh, dia cuma nulis sesuatu gitulah. Terus aku tanya apaan itu, aku bilang itu obat. Bukan, dia bilang itu. Lah apaan, aku bilang itu kayak deker gitulah pokoknya untuk tangan gitu. Aku tuh marah-marah saya waktu itu sama si Mas, kenapa nggak pakai obat gitu, apaan itu cuma deker-deker doang, orang sakit kok. Kalau di tempat aku tuh masih dikasih obat. Aku tuh marah-marah gitu sama si Mas, aku nggak mau beli deker-dekeran, aku bilang itu nggak ada gunanya, ini yang penting aku pengen minum obat dari dalam biar cepet sembuh, kataku kan gitu. Beneran akhirnya ya dekernya tidak kita tebus. Terus apa yang terjadi habis itu kumat lagi gitu kan, sakitnya minta ampun. Terus aku akhirnya ke dokter keluarga gitu ya. Terus dari dokter keluargaku itu aku dikasih
apa namanya itu pengantar ke dokter ini, ke spesialis ortopedi dan spesialis saraf gitu ya. Kesana lagi aku, tahu nggak apa yang terjadi gitu. Jadi ke dokter keluarga itu nggak dikasih obat lagi, aku sama sekali nggak, cuma dikasih pengantar doang gitu. Terus akhirnya suami aku cari spesialis. Kalau di Jerman itu bebas, saya cari spesialisnya di mana aja. Jadi di sini kita sistemnya tidak langsung ke rumah sakit. Rumah sakit itu hanya untuk emergensi. Jadi kalau orang yang sakit-sakit biasa atau spesialis gitu, misalnya jantung, itu larinya ke klinik gitu. Jadi nggak ke rumah sakit. Rumah sakit itu hanya untuk kasus-kasus emergensi yang orang misalnya udah parah atau kecelakaan kayak gitu, say. Jadi kalau misalnya sakit jantung misalnya gitu, nanti dokternya kalau ada gejala gitu rekomendasinya ke klinik jantung gitu. Itu ada tempat prakteknya sendiri, kita boleh milih di daerah kita tuh, tinggal milih yang mana gitu. Jadi rumah sakit tidak akan pernah menerima pasien langsung gitu, nggak pernah gitu. Kecuali kalau misalnya di rumah nih, kayak si Mas waktu itu tiba-tiba sakit jantung misalnya, pernah sakit jantung terus kayak kumat lagi gitu, terus udah nggak kuat telepon 112, dia langsung bawa ke rumah sakit kayak gitu. Jadi kita kalau mau pengen ke rumah sakit langsung dibawa harus bersandiwara. Sakit nggak kuat gitu ya, bisa lari ke rumah sakit gitu. Tapi kalau kita apa istilahnya keluhan gini ada gejala apa saraf atau nggak mungkin bisa kan langsung ke rumah sakit gitu, nggak, kecuali udah sekarat mungkin. Oh my goodness, ada setan di belakangku. Dasar. Gemes aku. Gitu, jadi di sini itu tidak bisa kita langsung ke rumah sakit, nggak bisa kayak di Indonesia. Nah, apa yang terjadi ketika kita dapat pengantar itu? Jadi kayak ortopedi dan sama saraf. 3 bulan itu baru dapat janji bertemu bisa ke tempat dokter itu. 3 bulan, percaya nggak? Gila nggak itu? Ini udah kesakitan ya, nunggu 3 bulan, say. Serius itu nggak cuma aku loh, di mana-mana tuh hampir kayak gitu. Mungkin kalau di kota aku nggak tahu ya, kalau rata-rata kayak di desa, kalau di Indonesia tuh seperti kecamatan, kawedanan gitulah levelnya gitu, atau kabupaten gitu. 3 bulan nunggu giliran dapat jadwal bisa bertemu dokter, bayangin. Ya aku tunggu beneran. Wah, itu tadi aku kalau malam ngompres apa, pokoknya apalah aku lakukan. Akhirnya saatnya bertemu dokter, diperiksa ini dan itu katanya ya apa yang terjadi, say? Aku dikasih resep lagi, ternyata tahu nggak apa resepnya itu? Sama dengan si profesor yang pertama kali aku datang itu. Jadi seandainya aku percaya dengan si profesor itu, aku sebenarnya udah sembuh. Aku harus nunggu 3 bulan dengan mendapatkan benda yang sama, say. Jadi tanpa obat diminum sama sekali. Jadi benar-benar cuma kayak dikasih deker gitu. Itu ya bener, aku setelah 2 minggu tuh ya sembuh itu. Lucu gak? Jadi aku sama si Mas ya ketawa ngakak dong. Orang dikasih tahu profesor kok, profesor Jerman loh, kok ngeyel gitu loh. Harus ke dokter keluarga lagi, terus nunggu 3 bulan ke dokter saraf sama itu ortopedi, dikasih resep yang sama, ternyata deker yang persis sama saya. Ya Allah Gusti, itu yang namanya orang kalau ngeyel ya. Maklum dari Indonesia tuh dikit-dikit kan obat, dikit-dikit obat diminum gitu. Tapi bener, saya di Jerman itu sangat pelit dengan obat-obatan. Jadi kita kalau dokter keluarga gitu ya, jangan harapkan kalau misalnya ada keluhan nih, misalnya keluhan itu perlu dibawa ke dokter spesialis gitu. Misalnya kok ada keluhan kayak gejala jantung gitu kita juga diperiksa di situ dengan segala lengkap itu, dokter keluarganya itu lengkap gitu alatnya. Untuk itu apa namanya, untuk yang jantung itu semua lengkap dia. Tapi kalau untuk yang detailnya itu kan adanya di spesialis, itu dia juga periksa di situ. Aku pernah soalnya gitu, kayaknya aku gejala-gejala jantung, ternyata aku baik-baik saja gitu. Itu juga lengkap, saya. Dan udah diperiksa gitu, kalau dokternya mengatakan kamu sebaiknya ke dokter spesialis, kamu nggak bakal dikasih obat. Jadi di sini itu
kalau sakit obat tuh jangan harapkan dikasih obat di sini tuh, serius itu nggak ada obat sama sekali. Beda kalau di Indonesia ya, mesti dikasih obat. Sini enggak, kita pasti langsung, kalau misalnya aku kok ada sakit misalnya, pernah aku tuh ya, ya itu tadi aku general check up gitu, terus kedapatan banyak andeng-andeng gitu, aku langsung dikasih rekomendasi ke tempat itu dokter spesialis kulit gitu. Jadi modelnya di sini langsung rekomendasi kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang khusus gitu. Kecuali kalau kamu flu kayak gitu ya dokternya ngasih obat, tapi kalau kamu ada gejala-gejala sesuatu yang perlu penanganan khusus, mesti dokter keluarga itu hanya istilahnya memeriksa kamu, kemudian merekomendasikan kamu ke dokter spesialis mana gitu. Jadi jangan harapkan kamu dapat obat kayak gitu di sini gitu. Kalau kamu sakit misalnya boyok kamu atau apa gitu belakang ini kok terkilir atau apa gitu, jangan harapkan dikasih obat, kamu akan dikasih pengantar ke ke fisioterapi, serius itu kamu. Kalau tidak terlalu parah gitu ya ke fisioterapi gitu, tapi kalau misalnya perlu ada penanganan khusus kamu ya ke saraf dulu gitu. Terus kalau tidak ke fisioterapi, aku pernah soalnya aku sering pusing katakan, terus apa-apa, terus kemudian dokternya, kamu pengen apa ininya penanganannya, kayaknya aku karena sering pusing kemudian ini juga kepala gitu rasanya berat gitu ya, aku ke fisioterapi dipijet-pijet gitu modelnya gitu. Tapi di sini kalau kamu beli obat gitu kamu gratis memang ya karena pakai asuransi tapi kamu bayar 5 euro, itu aturannya di sini kayak gitu. Terus kalau misalnya nih kita direkomendasi ke fisioterapi ya dapat jatah 6 kali pijet misalnya, itu sekali pijet kita harus kena charge 5 euro gitu, jadi 6 kali charge ya 30 euro gitu. Di sini kalau di Jerman gitu jadi tidak ada obat-obatan gitu. Jadi mereka itu modelnya ya kayaknya penanganannya itu tidak langsung sembuh tapi butuh waktu, tapi dia sembuh gitu di sini Jerman. Jadi kalau dikatakan kalau pengen cepat sembuh sakit gitu di sini susah kayaknya, karena apa? Nggak ada obat dikasih di sini tuh, bener itu, serius itu. Jadi itu pengalaman lucu aku ketika aku pertama kali sakit di sini di Jerman gitu. Nggak percaya sama profesor. Alah 3 bulan kok dikasih resep yang sama, hanya bentuknya itu kayak deker doang, sembuh tanpa obat diminum. Gitu pengalaman aku pertama kali di Jerman dengan ya berobat di Jerman itu. Saya makasih ya, terima kasih sekali atas saran komennya. Si Mas yang memang suka ganggu aku, malu kalau si Mas ada itu mau apa namanya itu chat kayak gini tuh kok malu gitu, dia suka ganggu gitu. Oke ya, aku kembali lagi ke rotiku. Oke, have a nice day, love you all. Itu kenang-kenangan dulu dari ada guru sih was aku pas masih kerja kepala sekolah gitu, ada guru yang punya percetakan dikasih kenang-kenangan kayak gini. Terus ini juga terus gambarnya tuh aku tuh great, was this great time. Great time, genau. Yes, it's me the first time playing snow in Germany. 2017, sorry. Guten Appetit. Muffin strawberry itu benar-benar enak, say. Enak. Tuh kan, rasanya tuh enak banget. Enak. Lecker. Immer noch lecker. Enak. Warum hast du jetzt mein Dings? Hey, das ist meiner. Gibt's. Ich hab hier zurück. Ini roti made in sendiri, say, roti pisang ini. Tuh. Sangat lembut. Mau lihat ya dalamnya kayak apa. Tuh. Bagus ya roti pisangnya, ini lembut banget. Enak, cantik.